Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada malam Jumat ini, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita semua diberkati Tuhan. Kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Dan ada janji Tuhan, suatu hari kelak Tuhan akan berikan hidup yang kekal buat kita semua yang setia dan taat. Lakukan semua perintah Tuhan dengan penuh ketekunan kesetiaan kita kepada Yesus. Sesuai dengan renungan firman Tuhan malam ini, saya mau sampaikan tentang hidup yang kekal. Dan itu tertulis dalam firman Tuhan, dan hanya ada di dalam Dia Yesus Kristus. Itu malam ini saya mau nyanyikan sebuah pujian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Saya mau baca Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, haleluya, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, haleluya. Dalam Matius pasal 10 ayat 32 dan 33 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya, haleluya, anaknya yang tunggal, haleluya, supaya yang percaya jangan binasa, haleluya, melainkan dapat hidup kekal. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang
nama Tuhan yang sempurna, nama Tuhan yang mulia. Kudus, kudus lah namamu Yesus. Aku rindu selalu bersama dengan Engkau Bapa. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami Bapa, sucikan pikiran dan hati kami. Sebentar kami membaca firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus menyentuh setiap hati kami, sehingga kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Semakin hari semakin kami cinta Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni segala dosa kami, segala kesalahan kami, kekhilafan kami. Ampun Tuhan. Layakan sebentar kami mau baca firman-Mu, karena sumber kekudusan, sumber kebenaran datang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tepat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 19 Agustus tahun 2022. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tadi pagi kita sudah bisa beraktivitas dan tiba saatnya sebentar kita mau tidur istirahat. Tapi sebelumnya mari kita mau baca firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita mau bergaul karib dengan Tuhan dengan berdoa dan baca firman Tuhan, sehingga demikian kita hidup layak dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini bicara hidup yang kekal. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitulah besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya mau terangkan biar jelas saudara di sini ya. Karena begitu besar kasih Allah, ada bicara Allah, ada bicara anak yang tunggal. Kenapa disebut? Allah itu artinya yang penciptakan segala-galanya. Punya kebesaran, punya kemuliaan, punya kedahsyatan, punya kemampuan tak terbatas. Yang maha segala-galanya, menciptakan segala-galanya. Dan bicara yang kedua, anak yang tunggal. Anak yang tunggal adalah Yesus. Jadi karena kebesaran Tuhan, karena Allah yang mampu menjadi segala-galanya, juga mampu untuk mengatur diri sendiri. Ya, mengatur, membuat dirinya sendiri untuk dirinya menjadi manusia. Tapi Allah tetap Allah, itulah Allah. Beda dengan manusia. Manusia tidak bisa untuk menjadi orang lain. Nggak bisa. Tidak bisa, dia tidak punya kuasa dalam diri kita untuk menjadi seperti saya, Yakob ini, Rahmat, menjadi manusia lain. Atau menjadi anak kecil lagi. Nggak bisa, saya tidak berkuasa. Tapi Allah berkuasa. Tuhan sanggup, dia melakukan segala-galanya, dia sanggup. Mau jadi apa saja, dia menjadikan batu menjadi roti, batu menjadi manusia. Termasuk diri Tuhan sendiri. Dia mampu menjadi anak yang tunggal. Kenapa disebut tunggal? Karena bicara dengan Yesus, keselamatan itu dengan Tuhan itu tunggal saudara. Bentuknya pribadi-pribadi. Makanya pribadi bukan dalam bentuk komunitas. Maka Tuhan sanggup membentuk Allah. Tuhan sanggup nggak sih membuat Allah banyak? Jadi bentuk yang Esa ini menjadikan dia banyak. Bisa, itu namanya Tuhan. Kalau tidak bisa berarti kemampuannya bukan sebagai Tuhan. Ya, dengan otoritas Tuhan, dengan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat, maha agung, maha mulia, mau jadi seberapapun tak terbatas. Maka dikatakan tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dia sanggup melakukan, termasuk menjadikan diri Tuhan sendiri sebagai manusia pribadi yang tunggal, bukan banyak.
Kalau banyak, ada Tuhan Yesus lagi di Amerika, Tuhan Yesus lagi di China, Tuhan Yesus lagi di Indonesia, banyak begitu. Tidak demikian. Berarti Tuhan itu memang maha segala-galanya. Dia sanggup, oleh karena itu hadirnya Tuhan. Memang nggak nyambung, saudara. Otak kita ini masih sangat terbatas. Tapi kita melangkah dengan iman apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita yakini dan minta hikmat. Sehingga iman kita, logika kita, untuk masuk di dalam wilayahnya Tuhan, logika roh. Jadi kalau dunia ini logika daging manusia yang sangat terbatas. 1 tambah 1, 2. Saudara tidak bisa buktikan 1 tambah 1 sampai dengan 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Seperti 2 ketur roti, ya, 5 ketur roti 2 ikan, dia sanggup memberkati sampai 5.000. Kalau kita 5 ketur roti, 1 orang habis sudah. 5 ketur roti, 2 ikan, ya. Tapi karena kebesaran Tuhan, dia sanggup memberikan makanan 5.000 orang laki-laki di luar perempuan itu. Bahkan lebih 12 bakul. Itulah cara Tuhan. Air menjadi anggur. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Lazarus mati bangkit. Itulah kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Maka dengan kebesaran Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu, dia menjadikan Tuhan, yaitu Yesus anak yang tunggal. Dan setiap orang percaya kepada dia, percaya kaitannya. Makanya baca firman Tuhan jangan sepotong-potong, jangan cuma saat dipakai satu ayat. Firman Allah ini 66 kitab, saudara. 39 perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Sehingga merupakan satu mata rantai, membentuk satu lingkaran keselamatan di tengah-tengah dari Tuhan Yesus. Dan semua firman Tuhan membangun suatu mata rantai ikatan itu, linknya itu kita baca secara menyeluruh. Percaya dan taat kepada firman Tuhan, itu yang diselamatkan. Supaya yang percaya dan taat kepada firman Tuhan, nah itu bisa saya gabung begitu. Mereka akan mendapatkan hidup kekal. Contohnya, karena begitu Allah cinta dunia hingga diturunkannya manusia namanya Yesus. Jadi Tuhan itu bisa mampu menjadi dirinya menjadi manusia, bisa. Yang namanya Yesus seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Coba ini saya mau baca. Jadi Bapak Ibu jelas, makanya penting rajin baca Alkitab, rajin dengar firman Tuhan yang diterangkan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga kita makin ngerti. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Tuhan tuh sanggup, manusia itu ciptaan Tuhan. Tuhan bisa sanggup melalui rahim seorang Maria. Tuhan kan bisa memilih nih. Di antara manusia-manusia laki, perempuan, laki dan perempuan Tuhan ciptakan kok. Allah pasti punya rencana ilahi. Salah satu rencana ilahi itulah Yesus akan turun. 2000 tahun yang lalu Yesus turun menjadi manusia. Yesus adalah arti juru selamat, ya, turun menjadi manusia sehingga orang melalui berinteraksi dengan namanya Yesus manusia diselamatkan. Maka disebut juru selamat, dikatakan karena itulah, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita semua orang berdosa dan disebut umat Tuhan, dan melalui Yesus Kristus barang siapa percaya dan taat. Nah, coba saudara baca di Yohanes pasal 3. Kalau hanya baca hanya 15-16 hanya percaya, tapi baca dong dengan ayat selanjutnya. Di Yohanes pasal 3, 15 saya mau baca. Supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang telah mengaruniakan yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Dan karena ada juga di ayat 36, saudara baca. Yohanes pasal 3, ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, yaitu tadi Yesus Kristus, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap. Jadi jelas firman Allah nggak bisa sebahas satu ayat secara menyeluruh, sehingga kita demikian mengerti. Seperti Bapak Ibu mau makan kenyang, tidak hanya bisa satu nasi. Definisi nasi bukan hanya satu butir nasi. Nasi sama, satu sendok nasi terdiri butir-butir, atau satu bakul juga nasi. Tapi supaya kita kenyang, makan secukupnya. Demikian percaya kepada Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Harus diimbangi taat. Kalau mau kenyang, saudara, ya makan nasi, ya, tapi bukan kenyang cuma satu butir nasi. Ya nggak bisa begitu kan gitu. Makan sampai kenyang. Sama juga mau selamat, ya percaya kepada Yesus juga
harus taat kepada firman. Kalau mau kenyang makan nasi ya, tapi cukup banyak sesuai dengan kapasitas saudara. Sama dengan ikut Yesus, percaya dan taat kepada firman Allah. Sehingga demikian kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Mari kita baca surat 1 Yohanes pasal 2, saudara. Lanjut ini malam ini kita baca surat 1 Yohanes pasal 2, 24 sampai 25. Sehingga demikian kita makin hari makin paham. Karena firman Allah tema malam ini berkatan hidup yang kekal. Supaya kita ini jangan salah gagal paham, saudara. Harus mengerti. Makanya pentingnya, saudara, tidak cukup mendengar firman Allah dari saya sekali. Tidak bisa. Terus-terusan Bapak Ibu harus rajin mendengarkan, saudara. Jangan malas-malas, jangan ikutin daging. Tapi belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Menjadi anak Tuhan yang rajin, yang setia baca firman. Tidak boleh bohong. Ya, kalau saya kirim YouTube itu cuma dikasih tanda yes. Terima kasih Tuhan memberkati, tapi tidak pernah didengar, berarti Bapak Ibu bohong. Saya tidak mau jadi pembohong. Setiap ada hamba Tuhan yang kirim kepada saya, juga saya baca. Biarpun cepat-cepat saya baca, saudara. Yang penting baca, juga jangan sampai tidak baca. Saya baca. Saya baca betul, baru saya respon. Tuhan semua memberkati. Sama kalau Bapak Ibu saya kirim firman Tuhan, dengerin baik-baik. Kan itu firman Tuhan. Firman Tuhan bukan suara saya. Suara saya juga Tuhan yang ciptakan. Hidup saya dalam milik Tuhan. Bapak Ibu milik Tuhan. Maka kita harus tahu kepada firman Tuhan. Mari kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Ayat 25 yang terakhir, 2 ayat. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Ini tema firman Tuhan malam ini, yaitu hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, dan suatu hari kelak kita akan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya. Amin. Yaitu ada persyaratan supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Yang pertama, di ayat 24, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Apa yang kita dengar dari mulanya yaitu tentang kasih karunia keselamatan, yaitu tentang Yesus Kristus, seperti lagu pujian yang saya sampaikan baru-baru ini, yaitu apa? Karena begitu besar kasih Allah dunia, itu kasih karunia Yesus, yaitu berita tentang Yesus, berita tentang Injil, berita tentang kabar baik. Dari sejak awal dari saya sekolah minggu, saya dengar itu 60 tahun yang lalu. Saya usia 66 tahun. Kemarin 17 Agustus 2022. Saya sudah memasuki usia 66 tahun. Puji Tuhan, saya dilahirkan pada tanggal 17 Agustus. Yang sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Jadi ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 60 tahun lebih yang lalu, saya sudah didik orang tua. Karena papi saya almarhum pendeta. Dari umur 3 tahun sudah jalan saja, sudah disuruh datang ke sekolah minggu. Sudah mendengar tentang Yesus. Dari sejak awal saya sudah mendengar berita tentang keselamatan. Itu maksudnya firman Tuhan harus tetap tinggal di dalam kita. Firman yang harus kita simpan. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes. Nanti saya baca. Harus tinggal di dalam kehidupan kita. Maka kata firman Tuhan, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak-anak itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam Bapa. Bapa adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, dan di ayat 25, inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, itu hidup yang kekal. Janji Yesus, barang siapa percaya, barang siapa taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Kalau percaya tok tidak taat, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3:36, saudara akan mendapatkan murka. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Seperti yang tertulis di dalam ini ayatnya, saudara. Saya mau baca surat 1 Yohanes pasal 2:17. Coba ayatnya yang sudah saya pernah bacakan. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yani orang yang melakukan berarti taat. Di dalam kehendak Allah ada percaya. Di dalam Yesus dan tak jadi di dalamnya sih melakukan kehendak Allah, berarti di dalamnya ada dua, yaitu kehendak Allah itu percaya dan taat kepada firman Allah, maka dikatakan mendapatkan tetap hidup selama-lamanya, tetap hidup kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari firman Allah selalu kita dengar pagi dan malam, termasuk dari segala macam para hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Mari kita mau simpan firman Tuhan di dalam hati kita.
supaya nanti kelak kita menikmati hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Karena begitu telah tinggal dalam dunia ini, hingga dikaruniakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, supaya yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga diberikannya anaknya tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya dan taat kepada firman-Nya pasti mendapat hidup kekal. Amin, haleluya. Supaya setiap orang yang percaya dan taat kepada firman-Nya pasti mendapat hidup kekal. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbaring tidur. Jangan lupa, mari sasaran kita mendapatkan hidup yang kekal, yaitu percayalah kepada Yesus dan taat, lakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua. Percaya dan taat akan mendapatkan hidup kekal buat selama-lama. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.